Aku Jogja dekat dengan pantai selatan. Nah, kali ini Bolo kita akan cek mengenai indeks bahaya potensi tsunami di wilayah selatan Jogja dan indeks kerentanan mengenai bencana likuifaksi yang ada di wilayah Yogyakarta. Kali ini saya minta untuk teman-teman jangan merasa takut atau bagaimana. Buat postingan ini untuk pengetahuan kita dan kesiapsiagaan kita untuk menangani apabila terjadi bencana-bencana tersebut. Baik, kita langsung saja untuk cek mengenai petanya penyebaran mengenai indeks tsunami dan kerentanan likuifaksinya. Yuk, langsung saja. Baik, kita sudah ada di peta Yogyakarta, Bolo ya. Sudah ada di peta Yogyakarta. Kita cek indeks bahaya mengenai tsunami apabila terjadi. Kita cek. Kita zoom, Bolo. Kita zoom. Ya, ini bisa dilihat teman-teman ya, Bolo. Jadi ini penyebaran apabila terjadi bencana atau bahaya tsunami yang kapan saja bisa terjadi di wilayah selatan Yogyakarta. Ini adalah gambar mengenai bahayanya daerah yang mungkin bisa terdampak yang sudah dipetakan oleh BNPB Indonesia dari mulai Kretek, Pundong, Sanden, Serandakan, sampai Bambang Lipuro, Lendah, Galur, Panjatan, terus lanjut lagi ke barat, Wates, Temon ya. Kita zoom lagi untuk sampai mana bahayanya. Kita lihat bahaya indeks bahaya mengenai tsunami apabila terjadi itu bahkan sampai Sentol, Wates, sampai Pedukuhan 3 ya. Bisa dilihat untuk teman-teman. Ini penyebaran indeks bahaya apabila tsunami terjadi ya di selatan wilayah Yogyakarta. Bisa dilihat sampai ke wilayah wisata Potrobayan. Nah, kita lihat untuk warnanya sendiri di sini adalah kuning kemerahan, berarti itu indeks bahayanya sedang sampai tinggi. Kita lanjut lagi untuk indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksinya, Bolo. Kita cek untuk bahaya likuifaksi. Nah, untuk di wilayah Jogja sendiri ini adalah penyebaran untuk bahaya indeks bahaya likuifaksi di wilayah Yogyakarta. Ya, dari mulai daerah kota Jogja sendiri itu warnanya kuning kemerahan, berarti indeks kerentanan untuk bahaya likuifaksinya itu sedang sampai tinggi. Ya, dari mulai Sleman, Kulon Progo, Bantul itu ada daerah-daerah yang indeks kerentanan likuifaksinya sedang sampai tinggi. Yuk kita zoom. Kita mulai untuk daerah di wilayah mana ini? Di wilayah Sleman, Bolo ya. Di wilayah Sleman itu indeks indeks kerentanan bahaya likuifaksinya itu ada di Kalasan. Di Kalasan menuju ke Depok, terus Prambanan juga ada, Berbah ada, Banguntapan ada, terutama di wilayah kota Yogyakarta sendiri ya, kota Yogyakarta sendiri. Terus lanjut lagi ke arah barat, kota Yogya itu ada di wilayah Melati, Sayegan, Minggir, Godean, Gamping, Moyudan juga ada. Yang tidak ada indeks kerentanan untuk bahaya likuifaksinya itu ada di wilayah Sedayu, sebagian Kasihan dan Pajangan itu juga ada. Di Goa Selarong ini tidak ada indeks kerentanan bahaya likuifaksinya. Lanjut lagi kita ke wilayah Kulon Progo. Untuk wilayah Kulon Progo sendiri ada dari Nanggulan ini menjalar ke arah selatan ke Pengasih, lanjut lagi ke Sentol, Wates, Panjatan juga ada ya, Bolo ya. Untuk daerah Kulon Progo yang ke barat itu sampai ke Temon, Bolo ya. Lanjut lagi kita ke arah timur, kita cek untuk wilayah arah timur ke wilayah Bantul, Yogyakarta ya, ke wilayah Bantul, Yogyakarta. Kita lihat di wilayah selatan Yogyakarta dari mulai Piungan, Banguntapan, Sewon ini juga ada. Di daerah Pleret, Jetis, Imogiri ini juga ada.
Di wilayah Bantul sendiri juga ada ya Bolo ya. Di wilayah Bantul sendiri juga ada untuk indeks kerentanan mengenai bahaya likuifaksinya. Lanjut untuk ke arah selatan Bantul, itu Bambang Lipuro juga ada, Pundong juga ada, Kretek juga ada, Sanden juga ada Bolo ya, sampai ke pesisir pantai Yogyakarta, pantai Bantul, dan Kulon Progo. Sedangkan untuk di wilayah Gunung Kidul kita lihat, untuk di wilayah Gunung Kidul itu tidak ada Bolo ya, indeks kerentanan untuk mengenai bahaya likuifaksinya. Oke. Baik Bolo, peta ini dibuat agar kita lebih siap untuk menghadapi apabila bencana itu terjadi, karena kita tidak mungkin tahu kapan bencana-bencana itu akan terjadi, tetapi kita bisa mempersiapkan bangunan kita bisa mengetahui jalur evakuasi, kita bisa memahami kondisi lingkungan, dan kita bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat sebelum bencana itu terjadi Bolo ya. Bencana alam mungkin tidak dapat kita kendalikan, tetapi resiko dan dampaknya dapat kita kurangi dengan ilmu pengetahuan dan pemetaan serta mitigasi secara dini. Dan yang paling penting adalah dengan kesiapsiagaan ya. Saya gempa dan cuaca, mari kita pahami bencananya, bukan untuk takut tetapi untuk lebih siap dalam hal itu. Jangan lupa untuk follow, share ke teman-teman, dan juga untuk teman-teman apabila yang belum mengetahui apa itu bencana likuifaksi, bisa klik profil kita dan di situ sudah saya sematkan. Oke, terima kasih. Tempat mana lagi yang harus kita jawab? Tulis di kolom komentar.